Citra. Ya. Cukup. Sebuah bangunan bekas pabrik yang ada di Bandung dikabarkan angker dan menyeramkan. Bangunan ini berada tepat di sebelah Jalan Raya Suci yang masih ramai namun mengandung beragam misteri. Berdiri di area yang luasnya berhektar-hektar tapi sudah dikelilingi tumbuhan-tumbuhan liar. Dahulunya, lokasi ini digunakan sebagai pabrik tekstil. Namun kini, tampak seperti bangunan yang sudah tidak layak beroperasi. Dinding dan lantainya sudah terlihat retak, atapnya pun sudah terlihat rusak. Terdapat beberapa ruangan yang sudah dipenuhi lumut dan sarang laba-laba. Tak heran jika banyak cerita menakutkan dari area yang tampak menyeramkan. Rasa penasaran yang mendalam membuat tim zona angker melakukan penelusuran. Mencoba mengungkap realita dari beragam ketakutan yang ada. Bayangin ini gedung kosong sudah entah belasan tahun atau puluhan tahun entah, dan banyak banget ilalang. Aduh udah, aku langsung berpikir bahwa oke, ini kita masuk ke sarang hantu. Kalau pasti gue sendiri tahu pabrik, aduh pabrik lagi, karena memang pengalamannya setiap ke lokasi angker pabrik itu sebenarnya ada makhluk astral ataupun korin yang berbeda dari lokasi lainnya seperti rumah sakit ataupun rumah ataupun apapun. Pabrik itu punya ciri khas, selalu ada siluman, selalu siluman. Bener, karena tadi waktu sebelum kita masuk ya, waktu di pintu gerbang itu tuh waktu aku pegang gerbangnya aja itu udah merindingnya ampun-ampunan, jadi ini berdiri semua gitu loh. Yang biasanya kalau saya masuk di satu lokasi angker itu nggak pernah sampai sejauh itu. Biasanya cuma ada di area depannya, itu baru mulai terasa vibrasi. Tapi ini tadi kondisi masih terang ya, dan itu jauh pintu gerbangnya. Itu baru pegang gerbangnya aja udah udah merinding semua. Wah, seru nih. Bapaknya mau kesini kan, Dek? Assalamualaikum, sore Pak. Salam. Maaf mengganggu. Nih, saya dengan Citra, saya Risa. Saya Mika, Pak. Ya, Pak Maman, kami dari tim zona angker. Jadi kami kesini ini mendengar dari cerita masyarakat bahwa lokasi ini ada kejadian. Mungkin Pak Maman sendiri memang di sini, memang kebetulan di sini atau memang sudah di sini lama? Kebetulan saya jaga di sini, udah lama juga. Pun banyak yang bilang ada sesuatu di sini, betul. Jadi kalaupun ada faktor kepenasaran, ya bisa dibuktikan. Kalau boleh tahu Pak, ini sudah berapa lama ya seperti ini gitu? Kayaknya kosong kan? Udah lama kayaknya Pak ya? Sekitar 12 tahunan lah. 12 tahun. Lama juga 12 ya? tahunan. Dan nggak ada aktivitas apapun di dalam sini? Nggak ada. Nggak ada. Itu kalau boleh tahu dari Pak Maman sendiri selama di sini 12 tahun? Ya.
ada kejadian apa sih Pak? Karena yang dengar dari masyarakat tuh banyak sekali gitu. Mungkin Pak Maman sendiri bisa menceritakan. Ya kalau kejadian yang saya tahu, misalnya saya kalau malam ataupun siang, ya penampakan lah dari A sampai Z bisa dibilang. A Jadi sampai Z. apapun bentuknya di sini ada. Waduh, udah lemes, lutut langsung lemes dan nggak kebayang nih ini apa sih yang bakal kita hadapi gitu. Dan kebayang sih udah oke, ini semua ada berarti dari hal yang aku takut sampai hal yang aku seneng semuanya ada di sini gitu. Ya, kalau dari Taro sendiri ketika Pak Maman menceritakan lokasi ini, sebenarnya lokasi ini memang sudah banyak sekali. Yang diceritakan Pak Maman mungkin hanya sebagian saja ya. Ini jadi banyak sekali di sini dan mereka memang Dibilang A sampai Z itu. ya mereka memang aktif sekali. Jadi aktivitasnya tuh nggak hanya cuman penampakan tapi juga sampai bisa berinteraksi dengan manusia ya. Jadi memang kayak sarang gitu ya nih di sini ya. Iya tempatnya Kayak banyak banget memang dari hawanya juga udah berasa ya. tempat-tempat berkumpul ya. Tapi ada kejadian apa lagi? Mungkin orang ada yang pulang dari sini sakit atau mungkin dia kerasukan atau apapun itu. Ya ada dulu waktu di sini ada aktivitas, misalkan ngambil batu atau apa, ya pulang sakit. Kadar ingatan dia ada di sini gitu. Iseng-iseng itulah. Kayak ada apa, amin jangan. Pantangannya itu ya Pak ya, nggak Harus boleh. izin dulu ya. Betul. Setidaknya sama Pak Maman kali. Ya secara ini juga sih ya. Enggak amit kalau orang Sunda bilang mah amit tuh ente nyanak batu hiji sana. Permisi. iya, iya. Jadinya penasaran ya, pengen nge-explore lebih jauh sebetulnya sekuat apa sih kan gitu. Iya. Kalau aura yang betul-betul ekstrim ada di dalam. Di dalam gedungnya Di itu. dalam gedung. Jadi di dalam gedung istilahnya imajinasi kita lari kemana itu yang nampak. Iya. Gitu. Tapi ruangan ini saya masih penasaran ruangan sih Pak. Kira-kira ruangan bagian mana saja yang menurut Bapak gitu yang paling Wajib didatangi. Ya di sana itu ada satu musola lama, terus di tengah-tengah ada pilar-pilar, terus yang masuk ke dalam ada bekas keramik bekas, kain-kain bekas. Aura pun, misalkan kita yang nggak ada apapun, jarak 2 meter badan kita bakal panas. Mungkin penasaran. Ya ini dari cerita Pak Maman sendiri kayak justru bukan kita menjawab apa yang kita cari, tapi justru membuat kita ingin mencari lebih dalam lagi sih. Penasaran ya. Mungkin kita minta izin sama Pak Iya. Maman kali ya. Boleh ya Pak ya masuk? Boleh silakan. Tapi kalau ada apa-apa sama kita Bapak siap? Ya Pak, paling masalahnya pertanyaan saya, siap nggak bila mana masuk ke dalam? Insya Allah. Insya Allah siapa? Saya bukan anak kecil kan? Aku nggak kecil kan? Ya tergantung. Mau nyobain? Ya izin ya Pak ya. Ya, Saya siap. kesana ya. Terima kasih Pak. Kasih, Pak. Di situ adalah salah satu kunci yang membuat kita ingin masuk ke dalam lokasi dan ingin mencari tahu sebenarnya ada rahasia apa sih di tempat ini yang semua orang belum tahu. Udah gitu Pak Maman pakai nantangin, kalau berani masuk aja. Ya Pak Maman ngomong gitu di Aku Salah. digituin takut jadi. Oke. Masa? Oke, ada Citra sama El. Ya itu. Ya cuman ketika ada orang yang bilang kalau berani gini, ya Bapak salah ngomongin, nanya jangan gitu. Karena ketika ditantang kayak gitu justru kita bukannya surut yang nggak mau. Justru kita pengen tahu gitu. Kalau orang lain ada kenapa-kenapa, kita juga kenapa-kenapanya gimana kayak gitu. Makin penasaran. Sampai sejauh mana sih kan? Iya, kayak gitu. Itu dia kayak kita udah edik sama adrenalin yang berbau horor ya, karena itu sejauh mana sih kita kalau berinteraksi dengan makhluk astral yang orang-orang bilang sampai kenapa-kenapa, ke kita tuh kenapa-kenapanya kayak gimana. Ke El mungkin berbeda, ke Risa berbeda, ke saya juga beda. Ya, udah akhirnya kita terima tantangan Pak Maman. Hey. Pak tolong.